Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami pada saat ini, biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu kembali menuntun kami dan boleh terus mengajari kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan hidup kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wanita surgawi yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membahas satu tema dari khotbah di bukit, yaitu lemah lembut. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Wanita surgawi yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius yang disebut sebagai khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini menjadi sesuatu yang penting dan dijadikan sebuah pengajaran yang sangat kuat di dalam Injil Matius. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, dia naik ke atas sebuah bukit, ke satu tempat yang lebih tinggi untuk mengajar mereka. Kalimat Yesus dalam khotbah di bukit ini semua dimulai dengan kata berbahagialah. Kata berbahagialah ini menggunakan istilah Yunani makarios yang secara bebas memang diterjemahkan dengan kata bahagia atau diberkati. Tetapi penekanannya seringkali kebahagiaan itu adalah sesuatu yang hanya dikaitkan dengan sebuah perasaan. Perasaan senang, perasaan tenang, tentram. Di dalam artian yang jauh lebih luas, makarios itu bisa berarti beruntung. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, adalah sebuah konsep kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan sejati, satu kebahagiaan yang datangnya bukan dari luar, tetapi di dalam diri kita semua. Seringkali konsep kebahagiaan itu mempengaruhi kita dan datangnya itu dari luar. Ketika keadaan baik, semua dipengaruhi oleh keadaan-keadaan eksternal. Tetapi yang ingin ditawarkan oleh Yesus ini adalah satu kebahagiaan yang berasal dari dalam. Di mana dalam keadaan apapun kita masih tetap akan bisa merasakan kebahagiaan surgawi ini. Akan tetapi yang menarik bahwa orang-orang yang berbahagia tadi, mereka yang memiliki atau mau merasakan konsep kebahagiaan surgawi yang ditawarkan oleh Yesus, memiliki ciri-ciri. Salah satunya adalah di dalam ayat 5 yang barusan kita baca. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Wanita surgawi yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali lemah lembut itu dihubungkan dengan tutur kata. Jadi orang yang lemah lembut, tutur katanya mungkin pelan. Atau gerak tubuh, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Atau sebuah intonasi, ya, kata-katanya tidak menggebu-gebu gitu, tidak berapi-api, tidak juga datar. Ya, intonasinya lembut. Atau juga ekspresi, wajah yang lembut. Tetapi lembah lembut yang dimaksud di dalam Alkitab itu tidak bicara tentang semua hal tadi.
Lemah lembut dalam Alkitab ini tidak bicara tentang sekedar tutur kata, gerak tubuh, intonasi, ekspresi. Tetapi lemah lembut itu adalah sebuah sikap hati seseorang. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani secara umum, termasuk di dalam teks kita tadi, menggunakan kata praotes. Dan dari kata ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Yang pertama, lemah lembut dari kata praotes ini artinya adalah satu sikap yang mau dikendalikan dan tunduk kepada Allah. Dari istilah praotes ini, kata lemah lembut ingin menunjukkan bahwa orang yang memiliki kelemah lembutan adalah mereka yang mau dikendalikan oleh Allah. Mereka yang mau tunduk kepada Allah. Kata praotes itu seringkali digambarkan dengan seekor hewan liar yang telah berhasil dijinakan. Seringkali gambarannya adalah kuda. Kuda liar yang berhasil dijinakan sampai bisa ditunggangi, bisa dikendalikan oleh sang tuan. Jadi satu keadaan dari hewan yang liar sampai jinak, sampai bisa ditunggangi dan dikendalikan oleh pemiliknya atau sang tuan. Dan seringkali memang diberikan contoh seperti tadi Bapak Ibu Saudara. Kuda yang diberi kekang agar dapat dikendalikan oleh tuannya. Tentunya kita pernah pasti melihat ya seorang yang menunggangi kuda. Ya, beberapa tempat wisata yang menyediakan sewa untuk naik kuda. Kita ada kekangnya, ada satu kendali yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan si kuda ke kanan atau ke kiri. Nah, kata ini disejajarkan atau diasosiasikan, dihubungkan dengan kata lemah lembut. Gambarannya. Jadi orang yang lemah lembut itu seringkali memang diartikan sebagai orang yang mau hidup di bawah kendali Tuhan atau tunduk kepada Tuhan. Masalahnya seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Kita harus memilih mau melakukan kehendak Tuhan atau turut kehendak Tuhan, taat kepada Allah, mau dikendalikan Tuhan atau kita mengikuti kemauan kita sendiri. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang demikian. Apa yang kita mau ternyata belum tentu Tuhan mau. Apa yang kita suka belum tentu Tuhan suka. Dan terbalik ya, sebaliknya maksud saya, apa yang dari Tuhan juga belum tentu kita menyenanginya. Nah, ketika kita ada dalam posisi tersebut, antara kehendak kita bertemu dengan kehendak Tuhan, apa yang mau kita pilih? Apakah kita mau tetap bersikeras dengan kehendak kita atau kita mau tunduk kepada Tuhan? Orang yang punya hati lemah lembut, dia akan memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang, belajar daripadaku, karena Yesus lemah lembut. Yesus menggunakan sebuah gambaran mengenai istilah kuk, yaitu alat yang memang biasa ditaruh kepada hewan untuk dikendalikan. Yesus mengajak untuk menggunakan kuk yang dipasang dan belajar daripadanya sebab dia lemah lembut. Dan hal ini dibuktikan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan dan kerjakan adalah hanya dari perintah Bapanya. Bahkan kalau kita melihat di dalam doanya, Yesus berkata, "Bukan kehendakku
tetapi jadilah kehendak-Mu. Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa, bukan kehendak-Ku tetapi kehendak-Mu. Jadi yang pertama, wanita surgawi yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang lemah lembut itu adalah hati yang mau tunduk dan dikendalikan oleh Allah. Itu adalah ciri orang yang punya kelemah lembutan. Sikap hati yang mau taat kepada Bapa. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan pilihan ini setiap hari. Kalau kita lemah lembut, kita akan belajar untuk berkata kepada Bapa, bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kita terus belajar untuk hal ini, punya hati yang lemah lembut. Di atas segala yang ingin kita capai, di atas segala hal-hal yang ingin kita lakukan, kita belajar jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam keluargaku, usahaku, pekerjaanku, studiku, karirku, cita-citaku, apapun. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Kita belajar taat Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, ciri orang yang lemah lembut itu adalah sikap hati yang mau masuk dalam sebuah proses dan pembentukan. Jadi orang yang lemah lembut itu pasti mau diproses dan mau dibentuk. Sama seperti tadi gambaran dari hewan yang liar menjadi jinak. Ini adalah sebuah proses atau pembentukan dari yang liar sampai bisa ditunggangi. Ini ada sebuah proses yang harus terjadi. Ada pembentukan yang harus terjadi. Sifat-sifat liar yang dimiliki oleh hewan tadi harus diubah menjadi sifat-sifat yang jinak. Seperti halnya di dalam kehidupan kita harus buang semua tabiat-tabiat dan kebiasaan buruk kita. Dan kita masuk dalam pembentukan, kita masuk dalam proses yang Tuhan berikan supaya kita semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Nah, ini bukan proses yang instan tentunya. Ini sebuah proses yang panjang. Dan orang tidak mungkin dapat berubah atau mengalami perubahan tanpa sebuah keseriusan Bapak Ibu Saudara. Tanpa sebuah ketekunan dan komitmen, tidak bisa. Merubah tabiat kita, merubah karakter kita, itu tidak mudah. Itu perlu waktu, proses, dan ketekunan dan kesungguhan. Jadi orang yang lemah lembut itu dia pasti akan bertahan dalam proses-proses yang berat tadi, yang mengubah kehidupannya. Ketika kita menerima karya Kristus di atas kayu salib, kita juga harus masuk dalam sebuah pembentukan di mana manusia lama kita itu harus dibuang. Harus mati kuasanya. Sehingga manusia yang baru dalam hidup kita itu yang nampak, yang keluar. Cara hidup kita yang lama harus ditinggalkan. Dan kita mengenakan cara hidup yang baru, cara hidup yang diubahkan. Ketika kita kemudian menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Berkarakter ilahi tadi. Itu sebabnya sekali lagi kita tidak hanya sekedar ditebus. Tapi kita diubah. Kita diperbaiki, kita dipulihkan, kita dibaharui di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, pembentukan dan proses itu terjadi lewat firman. Kita harus punya firman, kebenaran. Injil mengubah kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga berkata, firman Tuhan itu membersihkan kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu mengajar kepada kita hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama perlu firman, yang kedua kuasa oleh Roh Kudus. Di dalam Titus
pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan bahwa tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan di sini dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus terlibat dalam proses pembentukan kita karena dia yang memberi pembaharuan, anakainosis, menyempurnakan. Di dalam salah satu terjemahan itu dikatakan merenovasi. Tentu bicara soal renovasi ini bicara tentang sebuah perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Tidak ada orang yang ingin renovasi rumah supaya rumahnya makin jelek. Nggak ada, saya pikir. Nggak ada ya orang yang, oh saya mau renovasi rumah supaya rumah saya tambah jelek. Nggak ada. Orang renovasi rumah itu supaya tambah bagus. Istilah ini dipakai sebagai sebuah proses perubahan hidup. Orang yang mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu pasti bertambah baik. Mengalami penyempurnaan. Mengalami perubahan. Jadi Roh Kudus bukan semata-mata kuasa, mujizat, manifestasi semata. Tapi Roh Kudus itu menuntun orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus yang mengingatkan kita, menegur kita, dan menuntun kita kepada kebenaran. Dan proses pembentukan selanjutnya adalah melalui kehidupan yang kita alami sehari-hari. Semua peristiwa hidup yang kita jumpai setiap hari itu membentuk dan memproses hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 berkata bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk menuntun orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Makanya setiap peristiwa hidup yang kita alami itu menjadi sarana Tuhan membentuk hidup kita. Situasi-situasi yang hari ini kita hadapi itu harus kita pandang sebagai sarana yang mengubah hidup kita. Semua hal-hal yang terjadi entah itu yang baik maupun yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihatnya menjadi sarana pembentukan. Karena di balik semua peristiwa itu Allah bekerja dan menjadikan kita sempurna seperti Kristus. Walaupun kita kadang tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tetapi kita belajar percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada maksud dan rencananya yang baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus punya hati yang lemah lembut ketika proses itu terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, lemah lembut itu adalah sebuah sikap yang tidak memendam amarah. Ciri dari orang yang lemah lembut, dia tidak memendam amarah atau dendam. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan itu menggunakan kata epiekeia yang juga dapat diterjemahkan kelembutan hati. Dalam konteks ini Paulus sedang mengajak agar jemaat di Filipi secara khusus Eudia dan Sintike yang menurut banyak penafsir itu sedang berseteru agar mereka damai dan rukun. Mereka tidak bertengkar ya. Hati yang lembut mendamaikan mereka. Dan memang arti dari praotes itu juga seperti seorang yang tidak digambarkan seperti seorang yang marah pada saat yang tepat dan tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Jadi boleh marah asal saatnya tepat. Ada saat kita marah dan ada saat kita tidak perlu marah, bahkan mengampuni orang lain. Di dalam Alkitab ada satu contoh tentang orang yang lemah lembut. Alkitab sendiri yang berkata di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya
lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, ini keren banget nih. Dia lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Allah memberikan sebuah contoh ya, Alkitab memberikan sebuah contoh hati lemah lembut dalam diri Musa. Kita tahu Musa ini adalah seorang pemimpin yang mengalami banyak tekanan. Dia memimpin satu bangsa yang kata Alkitab tegar tengkuk. Gak bisa dibilangin. Bangsa yang keras kepala. Dan seringkali bangsa ini melawan Musa dan melawan Tuhan. Bahkan saudaranya sendiri, Miriam dan Harun itu pernah melawan Musa. Tetapi yang menarik, Musa tidak dendam dengan mereka. Bahkan ketika Tuhan Allah menghukum mereka, justru Musa lah yang memohon ampun bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, satu kali Allah murka kepada bangsa Israel dan berkata kepada Musa bahwa ia ingin menghanguskan atau ingin menghukum orang Israel dengan begitu luar biasa. Tetapi Musa malah berkata, jangan. Bahkan Musa sampai berkata bahwa kalau boleh hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Wah, ini luar biasa ya. Musa itu berkali-kali dilawan loh sama orang Israel. Berkali-kali orang Israel itu menyakiti hati Musa. Jadi waktu Allah mau hukum, sebenarnya Musa tuh punya kesempatan untuk berkata kepada Allah, bener Bapak, bener Tuhan Allah, habisnya aja bangsa Israel, gak bisa tuh dibilangin tuh. Tiap hari komplain mulu, marah mulu. Udah, musnahkan saja Israel. Wah, Musa punya kesempatan untuk melakukan itu. Tetapi Musa berkata, jangan. Kalau boleh, namaku saja yang kau hapus dari kitab kehidupan. Kasihan bangsa ini. Wah, luar biasa ya. Kalau kita punya kesempatan itu, kita bikin apa ya kira-kira ya? Kita diperlakukan dengan tidak baik. Lalu kita punya kesempatan untuk membalas. Wah, bahkan didukung oleh keadaan. Kita punya kekuasaan, kita punya mungkin relasi yang bisa menolong kita untuk menghukum orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Apakah kita bisa seperti Musa ini ya? Makanya Alkitab mencatat dia hatinya lembut daripada banyak orang yang ada di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata tadi di dalam ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Orang lemah lembut adalah orang yang ingin selalu membawa damai, kesejukan. Dan dengan demikian ia akan diterima oleh banyak orang. Dapat hidup damai dengan sesama, dapat berdampingan dengan orang lain. Seringkali dalam hidup ada banyak gesekan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam gereja. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang manusia dalam natur dosanya itu menjadi alat untuk menajamkan satu dengan yang lain. Persoalannya sekarang adalah bagaimana sikap kita. Orang yang lemah lembut itu akan menggunakan seluruh energinya dan dapat digunakan pada waktu yang tepat sehingga dapat hidup damai dengan orang lain. Hari ini kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Alkitab melalui khotbah di bukit, yaitu menjadi orang yang lemah lembut. Saya tahu proses ini tidak mudah. Kita melewati banyak sekali tantangan, belajar untuk taat kepada Bapa. Kita belajar untuk masuk dalam proses-proses kehidupan. Dan kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita punya komitmen yang kuat, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita. Dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan. Mari kita sama-sama berjuang untuk memiliki hati yang lemah lembut. Dan kita terus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan mengajari kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi para pelaku kebenaran. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mau taat dan tunduk kepada Engkau, hati yang mau dibentuk dan diproses, dan hati yang tidak menyimpan dendam dan kesalahan orang lain. Beri kami kekuatan, karena kami tahu kami tidak bisa melakukan kebenaran ini tanpa pertolongan dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan memampukan kami untuk terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.